Yang biasanya saya lakukan sebelum mulai bekerja, saya ada ritual sendiri. Ya, hobi saya ngopi, jadi ritual pertama sebelum saya melakukan aktivitas digital, baik ngerjain project sendiri atau ngecek kerjaan tim atau hunting job di artwork atau bikin desain sesuatu atau berkait sesuatu, yang sering saya lakukan di awal itu adalah bikin kopi. Mungkin saya bukan peracik kopi yang handal ya, tapi paling tidak apa yang saya bikin tiap hari untuk kami, saya dan tim berkarya, itu ada. Saya suka bikin kopi yang tubruk atau kadang pakai V60. Saya biasanya pakai kopi Temanggung. Kemudian kalau pagi hari saya ngopi tanpa gula, biasanya pahitan atau robusta atau espresso. Tapi kalau siang biasanya saya kopi tubruk. Saya pakai kopi Credesia dari Jogja. Ada salah satu kopi yang paling enak, yaitu jadi punya Mas Imam, kopi Credesia. Oke. Halo teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang saat ini pengen belajar tentang remote worker, entah dari rumah, entah itu dari kafe, atau mungkin dari pantai lagi jalan-jalan. Oke. Sambil tata kamera. Oke. Oke. Atau teman-teman yang pengen betul-betul punya, sekarang lagi masih bekerja, pengen belajar atau punya side job di kerja remote. Saya ingin berbagi pada teman-teman sebelum teman-teman mau terjun profesional di remote job atau kerja remote. Nah, hal yang pertama yang biasanya saya lakukan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Nah, tentu teman-teman punya pengalaman lain juga dari teman-teman yang sudah bekerja atau teman-teman yang sudah terjun di dunia remote. Nah, yang dari semua pengalaman saya dari ketika mulai belajar tentang kerja remote, itu ada proses. Yang pertama adalah satu, kita belajar waktu, saat ada proses belajar, kemudian ada proses untuk bertumbuh atau praktek. Yang ketiga, itu di saat yang sama itu kita sedang dikejar oleh kebutuhan. Nah, tiga hal ini kadangkala tidak bisa membuat kita itu fokus. Di satu sisi kita tahu bahwa kita masih perlu belajar skillnya, kemudian belajar ini kita mau fokus di mana gitu kan. Atau di sisi yang lain kita juga sedang harus praktek. Saat ini belajar kemudian praktekkan. Nah, ketika praktek kita juga harus tahu kapan benar atau tidak, siapa yang kontrolnya. Ini adalah bagian dari satu waktu yang harus kita lalui. Di saat sisi yang sama kita punya kebutuhan. Bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih single, belum punya keluarga, itu insya Allah jauh lebih tenang gitu kan. Tetapi bagi teman-teman yang sudah punya keluarga, apalagi seperti saya misalkan punya anak 3, yang satu sedang masuk kuliah, yang 2 sudah masuk SMP mau ke SMA, yang satu sudah SMP kelas 1. Nah, tentu ini harus belajar tentang bisa fokus gitu. Kalau guru saya menyampaikan fokus, konsisten, komitmen. Ya, secara teori gampang secara teori. Tapi prakteknya gampang ya enggak juga gitu loh. Karena di satu sisi kita lagi belajar, di satu sisi kita sedang dikejar kebutuhan gitu loh. Dikejar kewajiban yang harus tiap hari harus kita penuhi gitu ya. Nah, dari semua hal itu yang fundamental, yang perlu kita belajar itu adalah belajar tentang manajemen waktu. Belajar manajemen waktu, kemudian belajar mengalokasikan pikiran. Jadi kalau misalkan saya di saat yang sama kemarin ketika saya sedang belajar, itu banyak kewajiban yang harus saya selesaikan. Bahkan ada beberapa job saya yang itu ditunda ataupun yang nggak terbayar oleh customer. Padahal kewajiban saya harus segera diselesaikan gitu kan. Dan di saat yang sama biar saya nggak gelisah di setiap harinya, maka semua orang atau semua hal yang berkaitan dengan hari itu harus saya selesaikan. Saya kontak, saya sampaikan kepada beliau-beliaunya, saya minta maaf belum bisa menyelesaikan misalkan. Jadi dalam satu hari ini
paling tidak dia tidak akan mengontak kita gitu, supaya hati kita tenang. Kalau misalkan saya sudah mengontak teman-teman, itu hati kita tuh tenang. Nah, itu salah satu manajemen tentang waktu. Sehingga ketika sudah diselesaikan, maka ketika saya duduk di kantor di meja ini misalkan, sudah saya fokus untuk bertumbuh. Hal-hal yang lain saya tinggalkan dulu. Bukan untuk tidak diselesaikan, tapi akan diselesaikan. Sama ibaratnya kalau guru saya menyampaikan seperti lomba pindah batu. Ada 5 batu yang harus kita pindah dari sisi satu ke sisi yang lain gitu kan. Nah, kalau kita membawa batu-batu tersebut ke lima-limanya ya susah, berat. Tapi kalau satu persatu itu semuanya akan terpindahkan. Semua goalnya harus diselesaikan. Hanya cara menyelesaikannya itu bertahap. Nah, karena saat ini ketika kita belajar atau sudah mulai terjun ke dalam kerja remote, itu bosnya itu adalah waktu. Karena kayak saya misalkan itu ketika saya sudah fokus ke remote job atau fokus ke freelancer, ya bosnya siapa? Ya waktu gitu loh. Ada klien yang punya yang membayar kita, tetapi dalam suatu kinerja itu yang harus kita jaga adalah waktu kita. Karena apa? Kita nggak ada jam kantor gitu loh. Nggak ada jam kantor, kemudian tidak ada absensi, bahkan semua tergantung oleh kita sendiri. Di hari ini mau selesai kapan dan apa aja yang mau kita selesaikan. Nah, kemudian banyak orang berpikir kerja remote itu bebas. Iya, itu benar. Tapi bebas itu bisa jadi jebakan. Kalau kita nggak tahu cara atur waktunya, kerjaan kita bisa numpuk, stres, ya akhirnya malah ya bubrah juga. Dengan manajemen waktu yang bagus, kita bisa mengelola kerja itu jauh lebih bagus, lebih tenang, lebih fokus, dan tetap punya waktu buat istirahat, bahkan ngopi-ngopi sore atau pagi hari. Nah, termasuk hari ini tadi pagi saya bikin kopi, kemudian kopi saat ini sudah saya siapkan lah. Monggo, bismillah. Kopi Robusta Cranesia. Mantap kayaknya. Saya nggak punya affiliate-nya, tapi teman-teman bisa beli di Shopee. Oke, lanjutkan. Nah, ada contohnya begini. Ada dua orang. Ini tentang saya sendiri ya. Ada teman saya yang belajar remote job. Saya juga belajar. Bedanya pada waktu itu adalah teman-teman saya itu belajarnya itu ya belajar terus. Apalagi belajar kita juga sama di YouTube, melalui YouTube seperti ini. Saya punya punya guru-guru yang beliau sering sharing di YouTube, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, mereka sharing gitu loh. Nah, ketika saya menonton videonya, saya nonton YouTube-nya, ada insight, ada ilmu yang saya dapatkan. Tetapi ilmu yang saya dapatkan ini mau saya apain gitu loh. Kalau kita belajar terus-menerus, itu akan ada namanya tsunami ilmu atau tsunami informasi. Ya, tsunami informasi ini yang saat ini sudah saya dapatkan, kemudian besok kita belajar lagi, kapan kita prakteknya. Nah, maka ada namanya manajemen waktu. Kapan kita belajar, kapan kita praktek. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Maka saya berusaha untuk manage waktu. Pagi hari saya ngapain? Ini saya ringan ya. Pagi hari saya misalkan mengecek semua kinerja tim saya misalkan. Yang kedua adalah ya saya hunting job. Yang ketiga saya belajar sesuatu. Kemudian siang fokus bikin konten misalkan seperti ini. Kemudian kalau nanti sore saya baru buka sosial media. Malam sebelum tidur saya belajar lagi di YouTube. Belajar apa? Nah, belajar apa inilah yang saya manage waktunya supaya saya tidak lompat kemana-mana gitu loh. Nah, maka ada satu waktu di mana contoh misalkan hari Sabtu itu saya tidak ada belajar, tetapi saya mencari informasi. Misalkan saya belajar sekarang tentang belajar scraping website pakai Python. Saya belajarnya apa, tahapannya bagaimana, saya cari di YouTube. Saya cari literasinya, kemudian saya masukkan ke dalam Notion. Nah, kemudian saya selesai Senin saya belajar. Sudah belajar atau belum saya geser. Nanti saya tunjukkan simulasinya. Nah, kemudian salah satu tools yang saya gunakan dari semua tools ya yang saya gunakan ini menurut saya paling the best lah. Sebelumnya saya pakai saya lupa Circle kayaknya. Itu juga bagus untuk kontrol tim. Dan saat ini saya pakai namanya Notion. Notion ini bisa berbayar, bisa gratis juga. Nah, Notion ini salah satu tools favorit saya dalam mengatur waktu. Kenapa Notion? Karena jelas satu fleksibel. Kita bisa membuat jadwal harian, to-do list mingguan, harian, kemudian catatan, kemudian bisa punya habit trackernya, itu kelihatan semuanya. Satu aplikasi bisa membuat perencanaan dan jurnal sampai dashboard kerjanya itu bisa terkontrol. Sudah selesai atau belum, ini lagi progres misalkan, ini PIC-nya siapa, bahkan ada satu unit saya yang menggunakan yang Google Ads misalkan.
hari ini iklan apa aja, sudah jalan atau belum, kemudian sampai di mana, target selesai kapan, itu ada notionnya, ada tanggalnya, sehingga tidak perlu ngecek satu persatu sudah selesai atau belum gitu kan. Nah, itu ada planning, ada notifikasi yang muncul di HP saya kalau si A itu sudah selesai, oh si A sedang progres, itu ada notifikasinya. Jadi nggak setiap hari saya ngecek satu-satu. Ini adalah salah satu yang membuat kita uh, manajemen waktunya lebih bagus. Bahkan untuk saya pribadi, ketika saya punya plan untuk belajar, oh hari ini harus belajar ini, oh hari ini bekerja untuk ini, misalkan, itu salah satu yang saya gunakan. Nah, uh, ini salah satu yang saya gunakan, kemudian saya share. Ini toolsnya teman-teman, ini tools saya bikin ibaratnya halaman tersendiri, saya bikin namanya business management misalkan. Kemudian saya punya goal adalah, yang pertama, goal saya ini ada gini. Gede bisa nggak ya? Oke, betul. Goal pertama saya itu adalah ada 3 skill yang harus saya lakukan. Komunikasi, building relationship, kemudian saya harus punya pribadi yang problem solving. Nah, ini 3 hal ini sedang saya kejar. Saya tulis sebagai utama. Kemudian yang perlu saya praktekkan berikutnya adalah ada 3. Yang pertama adalah show up value. Saya harus men-show up. Jadi seperti ini, bikin konten seperti ini adalah salah satu media yang kami sebut dengan show up. Show up adalah menunjukkan bagaimana cara berpikir saya, cara kinerja saya gitu. Teman-teman saya bisa belajar di sini, kemudian partner saya pun juga bisa melihat bagaimana cara kerja saya. Ini adalah sebagai show up, juga sebagai personal branding. Sehingga ketika nanti saya diajak kerjasama oleh perusahaan akan bertanya, bagaimana cara bekerja nih? Ini sudah saya tunjukkan. Ini show up ini penting. Jadi menjadi bagian dari personal branding. Banyak kejadian di mana saya ketemu dengan klien, dan klien saya itu sudah tahu bagaimana cara bekerja. Dari mana dia tahu? Dari sosial media saya, kemudian dari Google Maps saya misalkan. Bahkan kegiatan-kegiatan saya itu bisa kelihatan dari sosial media. Itu salah satu yang bisa menjadi bagian dari show up atau branding. Kemudian yang kedua adalah hunting job, itu saya lakukan tiap hari. Kemudian dari income saya mencoba bagaimana caranya setiap hari itu ada dari income yang saya dapatkan. Nah, kemudian yang menarik di sini, ini contoh misalkan saya klik ya. Ini bisa ya. Ini misalkan hari tanggal 2 misalkan 2 April. Yang pertama pagi hari saya gunakan hunting job misalkan. Oke, saya centang. Yang berikutnya saya berusaha untuk mengupgrade atau improve ya skill saya. Skill saya adalah berkaitan dengan scraping data, yang berkaitan dengan digital marketing. Ini saya klik. Oh sudah, hari ini sudah. Misalkan kemudian skill saya show up di Medium misalkan. Saya centang. Oh skill saya, kemudian saya buat kontennya, saya posting di YouTube misalkan. Ini saya centang. Kemudian saya juga membuat portofolio di LinkedIn. Saya centang lagi. Kemudian goal saya berikutnya adalah setiap sore saya melakukan yang namanya read feature industri, atau saya mentargetkan setiap hari harus ada ilmu baru yang harus saya dapatkan untuk menunjang kinerja saya centang. Kemudian tidak lupa saya lakukan adalah saya melakukan cek progres tim dari semua unit usaha saya, centang klik. Nah, udah 100%. Kemudian saya melakukan yang namanya hunting job sehari, hari ini hunting job berapa? 5 misalkan. Nah, kemudian saya submit. Nah, ini saya submit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat plan eksekusi supaya semuanya bisa terkontrol. Kemudian yang saya lakukan lagi apa? Yang saya lakukan lagi adalah yang berkaitan dengan programming misalnya. Saya sekarang lagi belajar programming. Nah, apa yang saya pelajari itu saya tuliskan di sini. Ini tahapan saya belajar. Kemudian YouTube-nya saya note ini. Saya lagi belajar di RWED misalkan. Nah, ini semua YouTube-nya saya copy di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tahapan saya belajar itu clear gitu. Nah, kemudian setelah saya belajar, saya geser. Sudah belum? Kalau sudah, saya geser ke sini misalkan. Kalau sudah selesai, saya praktekkan. Ada tahapan praktek. Maka ketika skill ini sudah mulai praktek, yang saya lakukan lagi adalah belajar ke fundamental. Fundamental ada apa lagi? Ini isinya ini semua. Ini adalah tahapan fundamental yang harus saya lakukan berkaitan dengan Python. Nah, ini tahapan bagaimana saya memulai belajar tentang proses saya manage waktu. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah yang berkaitan dengan project. Nah, ini adalah plan eksekusi. Dalam sehari misalkan, dalam sehari yang saya lakukan apa aja. Kemudian dalam minggu depan, goal saya adalah satu, yang berkaitan dengan artwork. Saya akan melakukan membuat portofolio di artwork. Goalnya apa? Ini aja. Ini semua saya tuliskan. Sudah selesai atau belum? Ini sudah selesai, ini lagi proses, ini belum jalan. Nah, ini bisa kelihatan, ini sudah berjalan, sudah selesai, ini belum berjalan.
Misalkan ini dikerjakan Lesya, tim saya misalkan, ini targetnya tanggal 13 Maret, kemudian prioritasnya medium atau tinggi atau biasa, ini bisa kelihatan. Kemudian apakah sudah dikerjakan atau belum. Berikutnya, saya juga sedang membuat namanya sistem Aswalk. Nah, saya sedang belajar tentang scraping data. Ini sedang progres. Saya rubah, maka kelihatan progres saya apa aja. Nah, apa yang ingin saya pelajari, apa yang ingin saya praktekkan, goal saya apa, semua saya tuliskan ada di sini. Semua supaya apa? Supaya goal kita dalam membangun bisnis atau membangun remote job itu terkontrol. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana saya membuat plan eksekusi. Nah, ini adalah salah satu tool yang saya gunakan untuk membuat atau manajemen waktu. Kemudian di sini ada tambahan juga apa yang tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana memanage waktunya itu bisa jauh lebih kelihatan. Oke, itulah pentingnya teman-teman. Jadi buat kamu teman-teman yang baru mulai remote worker, jangan langsung mikir harus jago skill apa. Mulai dulu dari hal yang paling dasar, yaitu adalah bagaimana cara mengatur waktu. Teman-teman bisa mencoba minggu ini pakai Notion, atur jadwalnya, belajarnya apa aja. Nanti teman-teman akan merasakan bedanya antara menggunakan Notion atau tidak. Nah, kemudian karena waktunya teman-teman lebih tertata, kerja remote itu beneran menjadi gaya hidup yang bebas tapi tetap produktif. Nah, ini salah satu yang membuat saya bertumbuh adalah memastikan waktu saya itu efektif dan produktif.